Perkenalkan, nama saya Denis Trianti, NIM 71. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Yang pertama, yang dimaksud komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pembuat pesan dan penerima pesan, di mana pada prosesnya ini dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan, sehingga tujuan dari komunikator dapat tercapai. Contoh kasus tentang komunikasi yang efektif yaitu suatu ketika seorang anak tengah asyik bermain game online, padahal besok dia akan mengikuti ujian tengah semester. Ketika sang ibu mengetahui hal tersebut, lalu ia mendekati dan menasehatinya secara baik-baik. Nah, besok kamu akan UTS. Kamu tahu, apabila kamu belajar, nanti hasil ujianmu akan baik. Namun, apabila kamu tidak belajar dan bermain game online terus, maka hasil ujianmu akan jelek. Nah, sekarang kamu pergi ke kamar dan belajar. Baik, Bu. Sedangkan contoh kasus tentang komunikasi yang tidak efektif yaitu ketika seseorang meminta bantuan kepada temannya, namun temannya itu menjawabnya dengan bertele-tele. Sebagai contoh, Riz, boleh minta bantuan nggak? Kamu tahu nggak caranya membuat desain pamflet itu gimana? Aduh, jadwalku padat nih. Habis ini ada janji sama dosen. Terus mau ke perpus pinjem buku. Habis itu kerja kelompok. Pulang ke kos cuma bentar. Habis itu pergi lagi buat rapat organisasi. Duluan ya. Soal yang kedua itu hambatan komunikasi merupakan suatu gangguan ya dalam komunikasi yang dapat mendistorsi pesan. Adapun jenis-jenis hambatan komunikasi adalah yang pertama itu ada hambatan komunikasi antar pribadi yang berupa perbedaan persepsi, bahasa, sosial budaya, dan latar belakang pendidikan. Yang kedua, kesalahan penyerapan pesan. Yang ketiga, kurang perhatian. Yang keempat, emosional. Dan yang terakhir itu invalid atau kerusakan fisik. Hambatan yang kedua yaitu hambatan komunikasi dalam organisasi, berupa kelebihan informasi, kerumitan pesan, kesalahan media dan ruangan. Contoh kasus dalam satu jenis hambatan yaitu yang pertama, seorang anak diminta oleh ibunya untuk membeli selada ke warung. Namun karena sang anak ini tengah asyik bermain handphone, jadi ia salah mendengar dan ia malah membeli lada. Contoh yang kedua itu ketika orang Sunda meminta gedang kepada orang Jawa, lalu si orang Jawa ini salah mengartikan dan ia memberikannya pisang, karena di dalam kamus Sunda dan kamus Jawa arti gedang itu berbeda. Dalam bahasa Sunda itu gedang berarti pepaya, namun dalam bahasa Jawa gedang berarti pisang. Nah, di sini terjadi kesalahan perbedaan bahasa sehingga menyebabkan hambatan dalam komunikasi. Soal yang ketiga yaitu apa yang termasuk dalam kepribadian unggul. Yang termasuk dalam kepribadian unggul yaitu semangat, gigih, kemampuan komunikasi, motivasi, kreativitas, pengalaman, kecerdasan, jujur, percaya diri, dan dapat dipercaya, serta tekun. Satu poin yang saya merasa sudah memilikinya yaitu tekun, di mana saya selalu berusaha keras dalam menyelesaikan suatu pekerjaan meskipun terdapat kesulitan dan tantangan yang besar. Sedangkan satu poin yang belum ada pada diri saya yaitu percaya diri, karena saya merasa kurang percaya diri atau minder akan kemampuan
diri saya sendiri. Namun, saya akan mengatasinya dengan selalu berpikir positif dan selalu menghargai diri saya sendiri. Karena dengan hal itu, saya tidak akan memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi dan menyebabkan saya kurang percaya diri. Dan saya akan selalu percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh saya. Sekian, terima kasih.